Asa Pagi. Halo semua, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ajeng itu kan ya. Ya. Selamat sore semuanya, jumpa lagi dengan saya dari 102 FM Radio Barong Singaraja. Kali ini saya ditemani di Ajeng ya. Wah, syukur datang. Terima kasih Ajeng. Terima kasih. Dan yang datang kali ini ada 4 orang, semuanya bidadari. Ya, bidadaranya di saya. Berarti saya paling ganteng di sini. Setuju? Setuju. Dan setuju pilih mana? Oke. Kita Sastra 61 kali ini dari 102 FM. Di sebelah saya ada Ratna, kemudian di sini ada Angel, ada siapa lagi namanya? Devin dari SMK Karya Usaha Seri. Terima kasih Bu Nurul Habibah, ya Bu Indah, terima kasih. Kemudian di sini ada Nala, terima kasih Bu Ira, udah datang satu nih. Ya, ada si Pina juga yang kasih saya. Bu Ira yang kali ini ada kesibukan luar biasa ya, terima kasih Bu Ira. Dan Gita Sastra kali ini Singaraja belum hujan. Tidak perlu dihangatkan dulu karena Singaraja belum hujan. Kita akan baca beberapa puisi karya mereka atau karya orang lain. Dan kita Sastra sampai ke 61 itu perjalanannya luar biasa. Sekarang sudah di edisi 61, dimulai pada November tahun lalu. Bukan tahun lalu, 2023 November ikatannya, kemudian dibuka secara resmi ketika ulang tahun beliau Bunda Putri Swasti Koster di 27 Januari 2024. Dan kemarin beliau juga ulang tahun kan di 27 Januari. Ini adalah Gita Sastra dalam rangka ulang tahun Bunda Putri Swasti Koster. Nah, selamat datang buat kalian. Sebelum lanjut, Ajeng siapkan lagu. Dia mau sudah.
bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Yuk gabung dengan kita. Ayo rekan dan dengarkan kita Sastra Labarau setiap hari. Ayo wujudkan kreativitas Anda. Sastra itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarau ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita sastra Kita rasa 61 kali ini ya. Dari 102 FM, saya tugas Fajar ditemani Diajeng Ayu di sore hari ini, bukan malam ya. Di kesempatan pertama, karena kalian udah dari semua, saya tidak bisa nunjuk langsung gitu. Gimana? Ya, Oli dari yang muda apa yang dari yang lebih tua? Yang muda. Oke. Yang muda, yang baru, Angel, siap? Oke. Angel akan membawakan puisi pertama di Gita Sastra 61 kali ini. Oke. Silakan berdiri di sini. Oke. Ini Angel perwakilan dari SMK Karya Usada Seririt. Oke. Pada Pak Putu Sidartana, menonton atau tidak besok pasti ditonton. Ya, terima kasih. Siap. Perkenalkan, nama saya Putu Angelita Agus Susanti. Saya perwakilan dari SMK Karya Usada Seririt. Bulan dan rahasia yang ku sampaikan. Karya Angelita Agusti. Di bawah naungan malam yang lirih, bulan terlukis anggun di langit kelabu. Seperti mata kekasih yang menyimpan rahasia yang tak habis kubaca dalam diamnya. Cahaya peraknya menari di atas daun, menyentuh lekuk lembah dan pucuk-pucuk pinus, seolah merangkai lagu cinta yang hanya bisa kudengar dalam hembusan angin. Aku titipkan rinduku pada sinarnya, agar ia sampai ke hatimu tanpa suara, seperti embun yang jatuh tanpa luka, namun meresap sampai ke akar semesta. Oh bulan, temani aku yang menyebut namamu dalam setiap terangmu yang abadi dan pada setiap malam yang penuh janji. Terima kasih Angel. Silakan kembali duduk dulu. Ya, puisinya tadi apa? Bulan dan rahasia yang ku sampaikan. Ya, ada rahasia pada bulan ini. Ini kayaknya bulan belum kelihatan kok sekarang. Bulan sekarang masih sore, Pak. Dalam sore belum, nanti malam belum kelihatan habis film. Ini baru aja habis suara tri kan. Yang paling bulan sabit kan. Iya, kalau tadi ya, semalam ada rasa puisinya tidak pernah saya kirim ke Ratna itu ya. Puisi saya itu ada bulan sabit jatuh di jatuh di titik nadir, merangkak mencari merangkak perlahan menuju kaki dan berucap itu ada yang rasanya puisi saya yang belum saya kasih judul juga itu. Puisi saya itu rata-rata tanpa judul. Itu tadi ya, aku titipkan rinduku pada sinarnya. Wah, kenapa percaya pada bulan kok itu? Seperti apa ya? Bulan di bumi ini kan pasti semuanya bisa melihat. Oh gitu. Jadi setiap orang, kita walaupun
Kita apa yang lain itu? Iya. Sama-sama melihat bulan, Oke. walaupun di tempat yang berbeda. Bulan yang maksudkan Angel itu adalah bulan yang real, Iya. bukan bulan kiasan. Bukan. Oh gitu. Saya pikir bulan itu wajahmu seperti bulan. Kalau saya nuliskan puisi itu wajahmu seperti bulan kepangan marah dia itu kan. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Apa latar belakangnya nulis puisi ini? Karena bosan aja. Oh gitu. Bosan aja, jadi ya tiba-tiba kepikiran ada pengen nulis puisi. Biasanya itu ilham itu datang tiba-tiba ya. Ilham yang datang bisa sih datang ilham itu diarahkan ya. Mau dulu bisa diarahkan dia pokoknya kayak teorinya Edi Arudi kan, kumpulkan kosakata yang banyak, pokoknya menulis tentang apa, tentang jalan raya. Kalau kamu mau sedih tentang jalan raya ya mungkin dibuat ada kecelakaan di depan atau apa gitu kan. Gitu. Kalau pingin gembira, oh ketemu cowok cantik, cowok ganteng. Iya, kita sastra kali ini anak-anak itu ya, itu kita sastra kali ini yang di Januari akhir ya. Betul kan? 31 Januari, tapi bukan akhir dari kita sastra. Saya lanjut yang minta kamu yang baru pertama kali datang ke sini. Apa namanya Devian. Ya. Orang Munduk ini ujungnya punya kopi di sana. Nggak tahu punyanya dia apa punya tetangga atau apa punya dia. Silakan ke sini Devi. Ya. Bu Ida, Pak Trisdarana ini satu lagi ya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Deviana Maheswari. Saya dari perwakilan SMK Karya Usada Sri. Pesona Keindahan Bahasa, karya Deviana Maheswari. Di antara riuh dedaunan tersembunyi bisikan lembut angin, menyentuh daun, menyapa ranting, menyampaikan pesan tak terucap. Begitulah bahasa, merangkai kata, mencipta makna, menghubungkan hati erat terjalin, yang menyatukan jiwa manusia melampaui batas. Dengan bisikan lembut, bahasa berbisik, bergema, bernyanyi, menyatu dalam ragam, berganti-ganti, menghidupkan dunia, menghidupkan mimpi. Dalam setiap bait terpancar keindahan, bahasa, pesona tak ternilai, menyinari jiwa dengan cahaya yang abadi, menjadi cermin jiwa yang tak ternilai. Dari generasi ke generasi, bahasa mengalir, mewariskan makna, menjadi pusaka budaya abadi terjaga. Pesona keindahan tak lekang oleh waktu. Terima kasih. Terima kasih Devi. Namanya Deviana Maheswari, SMK Karya Usada Sri. Pak Reka, Bu Oyen, ini anak buah waktu SMP ya. Pak Reka SMP Negeri 2 Banjar, Bu Oyen Sukarniasih, juga siapa Gusti Ayu, siapa aduh lupa nama Tami. Ya. Oh iya. Itu Gusti Ayu Tami itu. Kau ya banyak sebenarnya semua saya kenal di sana, tapi karena saya udah lupa itu. Tapi itu tadi ya siapa kan walaupun saya tetap tahu, oh ini saya paling ganteng di sini itu. Itu. Apa ini dimana dalam setiap bait terpancar keindahan, bahasa pesona tak ternilai, menyinari jiwa dengan cahaya yang abadi. Ini puisi ditulis kapan? Kapan ya?
waktu lomba. Iya. Ini yang dapat juara. Iya. Oh gitu. Wah. Saya enggak komentari ini juaranya kan udah diambil oleh dinilai oleh Edi Arudi ya, orang pakar puisi gitu ya. Terus saya sangat jauh dari dia. Jujur aja. Itu. Tapi di antara ini ya saya baca kalimat di antara riuh tidak penuh saya tadi dengarkan tersembunyi bisikan lembut angin menyentuh daun menyapa ranting menyampaikan pesan tak terucap. Ini tatanan yang sudah betul kayak yang disampaikan oleh Edi Arudi ya. Ini luar biasa ya. Berarti ketika nulis ini pernah dikonsultasikan kalau pada siapa itu? Enggak ya itu. Jadi kamu udah sebagai pemula kamu udah melompat gitu ya. Sebagai pemula kamu udah melompat gitu. Ya, lanjutkan. Sastra itu tidak semuanya tidak datang dari bahasa. Buktinya kamu bukan dari jurusan bahasa kan? Iya. Ya, itu. Sastra itu tidak datang dari bahasa. Yang banyak dokter yang jadi penulis puisi, penulis novel ya. Contoh ya, Kepala Rumah Sakit Umum Singaraja Pak Dr. Putu Arya Nugraha itu kan orang dekat dari Kayu Putih kan. Itu. Dia tuh banyak nulis cerita, banyak nulis novel. Dokter loh. Itu kan. Gitu. Baik, kita sastra kali ini masih di 61 ya, di 101 FM, dan masih saya ada di sini bersama Diajeng Permata Ayu, namanya lengkap kayaknya. Bener apa bener itu ya. Itu yang khusus datang untuk membantu saya ngobrol kali ini. Terima kasih buat Nia yang betul-betul luar biasa, dan terima kasih buat Ibu Ira yang sangat luar biasa. Dan ini juga ada dari Bu Ira dari teater UKM. Ya UKM teater. Betul ya. Salah terus saya mau menyebut teaternya Undiksa ya. Ya saya memang bukan Undiksa sih, tidak apa-apa sih salah ya. Oke, sebelum lanjut saya akan mencoba membacakan puisinya. Siapa ini yang punya ini? Gede Nale Antare, profesor kayaknya ini dia. Judulnya Manik. Sebalik Niki. Ya. Manik. Lintang listuayu jerone rawa. Rawa nundun ipian tiangi. Raris mekakep mangelut. Nudag gerudugan tangkah tiang. Toyan panune ngambeng ring pucun pengaksirini. Kembang rijasane ngatirah. Ngamedalan baos ban-ban. Nyeritayang Mas Manik Suci sampun nadi wau prakti. Mili ring garbaning pertiwi. Raseliang tanpa wilang puncah kantos ke tengah. Usan tiang dados pecundang. Ilang ring genahi galang. Makin ngindang galahi sampun mekibot. Us nyusup ring wani kiri. Pangguruh Raja Patni sang sake lami cuan kapti. Dan pasar redite Lekudus November doang tali Lekudus. Pak Nale Antare bahasa Balinya sukunya dapat Astungkara bener saya gini kan ya. Pak Nala Antare kalau beliau dengarkan atau teman-teman dari MBS ya, Fakultas Bahasa dan Sastra Undiksa, ini kayaknya kebahagiaan yang luar biasa karena mendapat anugerah kehamilan ibunya. Ibu hamil menerima anugerah berupa manik gitu. Yang itu 2018 ya, berarti sudah lahir. Oke, Pak Setia Radio Barong dimanapun saya sedang berada, kita sastra masih berlangsung di edisi 61 dan buat Diajeng ya, siapkan lagu dulu ya, asik-asik aja gitu. Sayangnya Diajeng mic-nya tidak diaktifkan, tidak bisa ngomong kita gitu. Boleh diaktifkan kan gitu ya.
Solution. Sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana ketawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana ketawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup Untuk siaran macam. Saya sebutkan kamera saya sebab mungkin mau ya. kau terlalu indah Mungkin bisa. dari Mungkin bisa. sekedar kata dunia berhenti sejenak Ini boleh panggil saya bapak ya? Oh, nggak boleh. Karena saya bilang nggak usah anak saya nih kecil gitu. Tapi kamu kalau mau itu nggak apa-apa. Ya. Waktu Sidarlani itu teman saya sekelas SMP dulu sebangku segitu. Kalau kamu tuh Yuk gabung dengan kita. Ayo Awal. dengarkan dan dengarkan kita Sastra Barong setiap ini hari. penulis puisi dari kecil. Kita Waktu sastra SMP barok kamu ini kan ruang nggak untuk dibayar. ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi SMP-nya di Malang ya? Di Lawang. seni baca puisi terkait maupun Saya prosa. tanggal 2 Dengan begitu kita setelah tanggal 10 bisa membangun ekosistem literasi Untuk 10 Maret melalui 11. radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi Hotel membasuh. Gading berkata, lihat mampir nanti ke sini terus kita mencoba foto kalau Pak Dupir. Oke, saudara-saudara FM Radio Barong Singaraja Bali masih bersama kamu di sore hari ini dan masih di operator ada di Jam Permata Ayu ya. Itu. Dan kali ini hadir khusus mau operatorin gitu ya. Sebelum ini ya, saya minta Nala ya. Persiapan baca puisi kali ini persiapan Nala. Ini cuma tentang masa lalu.
Masa lalu aja. Ya. Nggak ada yang masa kini, masa depan. Ah, Belum. belum. Ini baru saya buat kemarin tanggal 30. Kemarin 30 itu persiapannya datang ke sini karena didorong oleh Pina. Bukan. Bukan. Itu karena emang lagi tiba-tiba dapat inspirasi habis Oh bangun gitu tidur. ya, itu inspirasi itu datang tiba-tiba atau bisa diarahkan. Oke, saya tunggu puisinya, saya ingin baca ya. Bisa berdiri, oke? Ya, biar sama dengan teman yang lain gitu ya. Karya Nazla Rizky Rahmadina dengan judul Hanyut dalam Keabadian. Ia hilang, entah hanyut di telan biru. Kenangannya masih ada sejak hari itu. Ombak menyimpan suaranya dalam bisikan yang tak pernah lelah mengulang setiap nama dalam irama sendu. Aku menanti di tepi, berharap bayangannya akan muncul di balik bias cahaya yang jatuh membisu. Tapi laut tetap tenang, tak pernah membocorkan rahasia. Ia menelan tubuhmu dan menjadikan bagian dari keabadiannya. Aku bertanya, apakah kau masih ada tersimpan di kedalaman yang tak dijangkau cahaya? Kurasa kau kini terkubur di sana, berbaring di pelukan pasir nan dingin tanpa suara, atau mungkin sudah menjadi bagian dari ombak itu sendiri. Jika laut membawamu pergi, maka izinkan aku menjelma angin mengantarmu kembali. Singaraja, 30 Januari 2020. Iya. Andaikan kemarin Mbak baca puisi ini ya, bisa-bisa jawabannya laut yang marah semalam itu kamu anggap ini yang doa gitu ya. Semalam laut marah di mana-mana ya. Saya lihat teman-teman yang mengupload video itu sampai teriak-teriak minta tolong dari pesisir pantai itu di Tomukus, di Tegalengan itu begitu. Hamuk laut itu semalam. Itu karena wah, ini kamu lihat ini kepada laut. Andaikan laut apa itu tadi ya? Jika laut membawamu pergi, izinkan aku menjelma angin mengantarmu kembali. Maksudnya balik ke darat. Iya. Oh gitu. Kalau mengantarmu kembali, saya kalau kembali pada yang kuasa ya, bye bye. Kalau di kami itu kan kembali pada yang kuasa, mau ngaki dia. Ya kalau di kami itu ya. Ini tulisannya memang dari awal saya ketemu itu apa namanya? Menurut saya luar biasa berisi gitu. Sebenarnya mirip dengan apa yang tadi ditulis oleh Injil. Cuman ya mungkin yang perlu kan nanti ada di kan majasnya seperti apa, ada kalimat sambung yang seperti apa. Tapi penulis puisi bebas menulis seperti apa. Ingat itu, ya penulis itu bebas menulis seperti apa. Kalau saya ketika itu di SMA dulu ya, ada seorang pembaca puisi di televisi. Itu beliau adalah Anita Ciharahman, penyiar besar penyiar Indonesia, penyiar televisi yang luar biasa. Beliau membacakan seperti ini, pada sebuah ketika. Dalam bahasa Indonesia kita menolak itu. Dalam bahasa keseharian pada sebuah ketika. Nah, pada saat itu sudah sama dengan ketika kan? Pada saat ini, ketika saat ini gitu kan? Pada sebuah ketika. Gimana maksudnya gitu kan? Dan beberapa jenak saya terhibur gitu kan, sejenak. Kalau sejenak berarti ada 2 jenak, ada 3 jenak, itu maksudnya. Itu, ya, itu bahasa itu. Cuman bahasa itu saya pernah ketemu di Sumatera, saya bertanya, sudah? Belum sudah itu. Kalau kita di Bali belum, itu aja kan.
Di sana belum sudah. Itu. Ya. Apalagi kalau kita terutama bahasa yang ditranslate dari bahasa Bali ke bahasa Indonesia umpamanya, atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, banyak di kita yang salah translate. Tapi dimengerti. Gitu kan? Nah, itu. Kalau kita di mentranslate bahasa tanpa tahu bahasa aslinya, kadang-kadang ya susah hati. Apalagi bahasa puisi, penulis itu susah sekali kita tahu apa keinginannya. Keinginannya puisi mungkin seperti tadi saya sampaikan, kalau sampai waktu dalam puisi saya tulis kemarin itu rasanya aku ingin kau yang merayu gitu rasanya. Tak mau kau yang merayu kayak Khairil Anwar Adnan, tapi saya bukan Khairil, saya hanya saya, aku hanya aku gitu ya. Oke, lanjut ke Ratna. Ya, minta gimana? Baik, perkenalkan nama saya Ketut Ratna Piansari. Saya perwakilan dari SMK Karangusada Sendiri. Aku, karya Ratna, bukan orang lain, tapi hanya aku. Hanya aku yang tahu seberapa besar usahaku untuk berlari ke tempat yang aku tuju. Hanya aku yang tahu bagaimana perasaanku dalam tiap langkahku. Dan hanya aku yang tahu bagaimana kerasnya aku pada diriku sendiri. Ketika orang lain kritik hidupku, aku jauh lebih mengkritik diriku. Semua yang berjalan baik adalah seutuhnya salah. Ketidakmampuanku, kebodohanku, ya, pemikiran ini telah meracuni diriku, memberi penderitaan yang tak pernah ingin diakui keadaannya. Ketika di luar sana lebih jahat dari diriku, aku kehilangan udara dalam tarikan nafasku. Tanganku yang pandai berayun kini mencari pegangan. Tapi apa yang bisa diharapkan? Tak ada uluran tangan lain. Aku hanya menemukan diriku sendiri dan keyakinanku kembali. Ini yang setelah direvisi ya? Ya. Aku ya, aku seperti pesan saya, jadi diri sendiri gitu ya. Jangan sampai jadi orang lain gitu. Meniru orang lain boleh dalam berusaha, tapi eksekusinya tetap kita. Kehidupan kita itu bisa aja lahir sama, bahkan dari satu ibu, satu bapak, ya. Sebab ada aja orang dari satu ibu beda bapak kan, gitu. Satu ibu satu bapak, rezeki kamu berbeda. Kenapa? Lahir aja berbeda, kok pasti berbeda. Itu pikirkan, jangan dari pandangan-pandangan yang lain gitu ya. Apa tadi yang saya gini? Ketika orang lain kritik hidupku, aku jauh lebih mengkritik diriku. Semua yang tak berjalan baik adalah seutuhnya salah. Kesalahan bisa dari dalam dan dari luar. Salahmu di mana? Tak bisa mengendalikan hidup, itu contoh. Untuk bisa mengendalikan hidup, kenali hidup, berusaha untuk mencari bantuan bimbingan dari orang-orang lain. Tak mungkin kita membimbing diri sendiri. Kita harus tergantung dari makhluk lain dan lingkungan lain. Contoh, di tempat ini kita duduk, kita tergantung pada AC agar dingin. Untuk bisa disampaikan suara kita tergantung pada produk, iya kan? Tergantung. Di tetangga jangan merasa hebat. Bali itu ada mengatakan masyarakat merasa erat. Dengan tetangga ada saling sapa, bukan masyarakat. Ya, saya bukan terbaik dalam hal ini. Baik, kita sastra masih di Radio Barong saat ini di edisi 61 ya. Dan
61 itu sekali lagi bukan waktu yang pendek. Dan kalau 2 minggu lalu saya pernah buat di tulisan di FB, kita sastra sinawang hujan angin. Mau hujan mau angin jalan terus gitu. Dan ternyata bisa jalan sampai 61. Astungkara 62 masih bisa jalan gitu ya. Yang penting saya sehat, saya bisa datang sini. Sebab kalau saya nanti bisa aja minta bantuan Ratna atau Diajeng atau siapa untuk bisa gabung di sini. Bisa terutama duduk di sana. Itu makanya kita sampaikan. Ini sudah semuanya dapat ya. Kita berlima malah sudah semua, yang belum dapat yang sana duduk. Oke, puisi yang kedua dari kalian, siapa mau lagi nih? Ya, Bian? Boleh? Iya, silakan. Asa Pagi, karya Fajar. Rintik terus mengguyur, malam tak henti, walau berganti pagi. Dedaunan tak sempat lagi berganti basah, menjadi sisi. Arunika pagi lelap tidur di ujung tenggara, berselimbut embun, enggan menapak langit. Pepohonan menunduk, takluk, tertindih beban, mengguncur tutup daun. Unggas meringkuk di balik sayap induk, menahan dingin kriuk perut, walau tak pagi lagi. Suram belum beranjak pergi, tutup langit dengan gemuruh. Kilatan cahaya silaukan netra, rusak angan dan hayalku. Untuk peluk hangat kamu, wujudkan ingin dibangunku. Bukan hanya dalam mimpi, tak bisa jadi bukti terendap hujan pagi hari. Silakan, terima kasih ya. Ternyata karya saya. Saya dengar, di mana saya ketemu kalau itu ya, terendap di hujan pagi hari itu. Asa, maksudnya judulnya asa pagi ya. Asa terendap hujan pagi. Ya, itu kecil. Ya. Dedaunan tak sempat lagi berganti basah. Oh, berganti. Salah itu ya. Basah masih menjadi sisi. Itu. Maksudnya ke sana. Ketikanya itu berbeda. Arunika pagi lelap tidur di ujung tenggara. Saya tanya Nala, arunika itu apa? Coba buka Google. Arunika itu ya. Sinar pagi rasanya. Ya. Sinar pagi ya. Arunika itu sinar pagi ya. Berselimut embun enggan menapak langit. Pepohonan merunduk takluk tertindih beban menuju tutup tahun. Unggas meringkuk di balik sayap induk. Saya melihat apa? Ayam dengan anak-anaknya yang di bawah sayap induknya. Bukan melihat, membayangkan. Ya, karena saya keluar ketika itu. Menahan dingin kriuk perut. Nah, mestinya kriuknya itu tes kriuk ya. Tapi ini perut yang kriuk-kriuk ya. Itu ya. Itu. Kalau kita ke Jawa itu kriuknya ramba. Iya, keruk bukan. Kalau di Bali kita bicara kriuk, pasti tes kriuknya babi gitu ya, pasti itu ya. Gitu. Tapi saya di Malang juga ada tes kriuk, Surabaya juga ketemu, terus di Magelang juga ketemu kan, tapi tidak sejamak di Bali. Ya. Tapi sekarang kalau kita lihat di Kediri udah jamak itu. Bahkan
Kediri, Ketuaran, terus sampai ke Jogja itu sekarang udah banyak juga cerita itu. Unggas Mariko itu saya ciptakan 10 Januari ya ini ya. Ada tanggalnya ya, 10 Januari gitu. 2025 ya itu bener apa bener ya. Saya tulis bukan ciptakan ya, kalau ciptakan tuh semuanya kayak gini gitu. Terima kasih untuk siapa namanya ya ya. Masih ada halo? Oke. Ntar dulu lihat jam berapa ini 19.58. Ke lagu dulu ya dia jam gitu ya lagu. Tadi nih Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Tuhan. Kau membuat diriku akan selalu Oh, ini lupa saya di HP baru ada. Tapi susah. di setiap langkahku. Masihkah aku layak untuk diri? Memikirkan Atau sekedar dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. cara Kim bilang ya. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, Cepat pulang. kau Saya adalah sampai masuk. lengkapi diriku. Oh sayangku, kau Malam udah tidur, malam hari lagi nggak tidur. sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku Kamu malah di apa? Baliknya ke Grogak kalau pulang. dan terjatuh. Enggak dalam artian kamu pas libur ke Grogak. Orang tua tinggal di Grogak semua. Bapak ibu. Tapi kadang keseringan Mana? Sudah di mana? nggak tahu teman-teman. Nggak Sudah tahu nama kecil. daerahnya. Sudah itu kecil. Nggak tahu nama daerah. Dari sini ketemu patung yang sering itu kan ke kiri, ke kanan, ketemu Pengastulan, itu kecil sekali. Nggak tahu nama daerah. Pokoknya di luar. Apa di sebelah rumah? Pokoknya dekat agak dekat dari Mister DIY gitu. Oh di sebelahnya. Lapangan, lagi itu ke berdiri. Mister DIY itu kan di timur di sebelahnya. Dan sebelumnya ada hotel, hotel. Kemudian terlihat barang atau polisi datang. Kalau di Grogak gimana? Betul. SMP, SMK, masjid. Min, ke kiri masuk. Jalan masuk ke pondoknya. Kami itu kan SMP negeri 4 km. Saya dulu pernah jahit di warga di sana. Penting saya bilang di sini. Dari sini saya berangkat tiap hari selama 19 tahun. Sampai negeri saya berangkat 19 tahun saya. Kalau saya sampai pas sendiri, pas kedua sendiri, saya berikan banyak.
Gusti dari seorang murid saya di Banjarmasin. Iya, boleh banget. Kayaknya gitu. Kalau menurut saya di Gerobak kepala SMA satu Gerobak itu menurut saya ini kasih informasi itu di kasih pendidikan itu di kantor agama menurut saya jadi bendaharanya itu menurut saya jadi SMP. Tegaskan ya. Ya. Kok kecil suaranya? Yuk. Ketika suasana menjadi keruh, Oh iya nih. Lagi satu Kak, yang smashnya habis Ya. Dan kok kecil suaranya di monitor enggak ya? Apa namanya? Perhatikan HP-nya gitu ya. Satu FM Radio Barong masih di Gita Sastra ke-61 kayak ini ya. Dan tadi yang terakhir Ratna bacakan puisi, masih di puisi ya. Kali ini mungkin ada yang mau bercerita gitu ya. Nala bercerita? Enggak? Gitu ya. Saya tanya di sini dulu, saya ada begini. Kapan mulai tertariknya sama puisi? Puisi ya? Ya. Dari SD sebenarnya udah kenal puisi, cuma baru mulai-mulai Surabaya. Surabaya nih. iya dari Surabaya, mamanya dari Surabaya. Gitu. Untuk puisi itu dari SD sebenarnya udah kenal, cuma baru awal-awal mulai rajin suka itu sama puisi itu dari SMP kelas 9. Kelas 9 di Iya. SMP. Kayak waktu SMP kamu Banjar? Banjar SMP 1. SMP 1. Siap. Ya berarti Bu Siti. Iya, Bu Siti. Kelas sekolahnya sampai sekarang. Oke, salam Siti. Ini anakmu ada Siti itu ya. Siti sama Wisti itu anaknya ya. Iya. Terus apa? Kan puisi bisa aja untuk yang sedih, untuk yang sakit, untuk ini. Selama mau nulis puisi, selama kamu menulis puisi, yang paling berkesan tuh tentang apa? Sedih sih. Sedih ya. Karena kalau udah sedih tuh pasti ada aja gitu yang pengen dituangin di tulisan gitu ya. Gembira lupa. Iya. Enggak, tapi kalau udah selesai nulis puisi itu pasti gembira. Oh gitu. Iya. Saat gembira lupa pada puisi, saat sedih saya juga gitu ya. Saya juga melihat kesedihan kadang daripada menangisi di luar. Iya. Lebih bagus kita nulis ya. Saya juga menganjurkan teman-teman, ada seorang dari keluarga saya sedang kuliah di luar Bali. Saya telepon tengah malam, dia membuat story di medsosnya karena berteman kan lihat itu. Saya telepon malam. Gini, penting tulis puisi. Grup puisi di medsos banyak. Itu posting ke sana itu. Daripada ini. Dan saya juga dari dulu ketika saya marah-marah di rumah marah-marah tidak karuan, tidak bagus kan? Mending saya marah di sini. Saya jadi penyiar. Arahnya pada siapa? Kan di sini kita ngomel-ngomel tidak ada yang larang, malah dikasih uang kan? Kalau dulu sekarang kan penghasilan penyiar dikit. Kalau dulu kan orang dengar saya itu dari sini ke Madura, ada sampai ke mana-mana dengar saya. Saya tuh siaran dari Pisbolong 4 sampai Pisbolong Menjenguk jadi. Kalau kalau di puisi kayak Depi ya, nah ya, kayak Depi ya, itu ada enggak puisi-puisi khusus yang pernah tercipta? Masih belum. Belum ya. Kadang nulis setengah, nanti lupa lagi nanti. Gini. Nulis lagi yang baru. Kalau kita hanya menulis di HP, ya bisa ketika terhapus atau apa-apa, kita akan kehilangan momen itu. Nah, coba tulis di kertas atau di komputer, di laptop, bisa lanjutin
Ada puisi saya yang 10 tahun lalu nggak jadi, baru jadi kemarin lusa. Gitu. Kan kalau HP rentan sekali, kayak ya saya pernah cerita lah, saya di HP saya mati gitu, nggak bisa diangkat lagi. Matinya juga tragis sekali gitu ya, kayak itu mati milik motor. Nggak bisa diselamatkan sama sekali itu ya, semua data di sana semuanya, cuma akhirnya ya ganti sih bisa, ganti baru mungkin aja lebih ya, mungkin pinjam atau apa, uang untuk beli. Tapi kan yang kemarin itu tidak ada itu ya. Sebentar dulu ya, apa intro dulu ya, kayaknya ada cuing dikit ya. Pesan kekerasan tercuing. Baik, 102 FM Radio Barong Singaraja Bali masih di Kita Sastra kali ini ya. Sebelum lanjut ngobrol, kita baca puisi lagi. Ini yang kedua Sinala. Iya. Lah, puisi yang kedua. Sesuatu yang gak kelihatan. Wah, Tapi tentang masa lalu mereka, bukan serem. oh gitu ya. Silakan. Silakan. Lanjut. Karya Nazila Rizky Ramadina dengan judul Dan Hujan Turun Lagi. Derai hujan turun lagi, menyiramkan perih luka dalam hati. Ketika sejenak berharap cahaya akan mengekang, dan kini tinggal kenang. Aku ingin pulang, bisiknya, memadamkan bahtera yang sebelumnya fata morgana, memaksaku masuk pada masa lalu, terjebak putaran waktu di labirin rindu. Percuma, sesal dilanda tak kunjung reda. Cahaya mungkin saja raib oleh semesta. Kamu tak pulang, tak juga datang. Dan hujan turun lagi, kini menyiram harapan hingga padam tanpa api. Darah tercecer menghiasi aster, menembus sosok di tengah hujan yang menjerit kesakitan, penuh putus asaan hingga akhir menjelang. Satu hal yang dia ingin diizinkan, pulang. Saya sampai, walaupun saya ngambil gini, saya dengarkan emosi kamu betul-betul meledak. Aduh, ada apa ini? Ya, ada apa dengan puisi ini ya? Silakan. Nah, ya. Percuma sesal dilanda tak punya urut. Cahaya mungkin saja raib oleh semesta. Kamu tak udah, tak juga datang. Emosinya tuh begitu mengena ya. Bagaimana saat menulisnya? Mungkin kamu bisa sambil nulis kamu masih gerak gitu ya. Iya, pasti gitu ya. Pasti gitu kan. Kayak kesel sama apa? Kesel sama mereka gitu. Iya, pasti nih. Karena saya dengarkan itu, wah, derai hujan tak tuh, derai hujan turun lagi gitu. Menyiramkan perih luka dalam hati. Hujan kok menyiramkan perih gitu ya. Jadi kiasan boleh saja ya. Boleh saja itu ya. Ketika sejenak berharap cahaya akan mengekang dan kini tinggalkan. Ini puisi-puisi yang ini buat adik-adik ini ya, SMK itu mungkin bisa minta kontak beliau gitu kan, nah itu dan itu bisa aja
kamu tulis sepotong, kirimkan ala Yona ini kan. Bisa bantu? Kan revisi kan, berikanlah pendapat tentang itu gitu kan. Gitu. Karena sastra perlu dikembangkan. Kalau sendiri kayak ini kan, ini kalau yang seperti Nala ini biasanya pasti kan malam dikit waktu untuk baca, mungkin setelah baca ada lagi, pas baca ada inspirasi, taruh tulis ya. Gitu, luar biasa ini. Kembangkan terus Nala. Udah jadi ontologinya? Belum. Belum tentu. Belum. Kan 50 katanya, udah lebih dari 50 kok bisa. Ya. Tapi apa namanya, kalau kata guru saya dulu kayak apa namanya, masih ada yang perlu dirapiin lagi. Dirapiin lagi. Kemudian dia di medsos banyak berseliweran tentang penulisan ontologi, cuman berbayar ya. Saya nggak tahu berbayar apa enggak, karena saya juga mau kumpulin karya saya. Saya ingat Bapak Made Cimat SPD MPD, Kepala SMP Negeri 3 Busungbiu, ketika datang ke sini, saya undang tahun lalu, beliau mengatakan, apa yang kalau kita mengatakan bahwa kita punya tanpa bukti yang seperti ini kan, buktinya pernah nulis puisi, pernah baca puisi, tapi tidak ada bukti seperti ini, bohong kan, benar kan, kumpulkan. Ini karya anak SMP Negeri 6 Singaraja. SMP Negeri 6 Singaraja itu, Bapak Dr. Nyoman Sudiana SPD MPD, kepala sekolahnya. Ya, itu. Banyak sekali beliau dikumpulkan anak-anaknya untuk menulis itu ya. Nah, tolong nanti melalui Bu Indah ya, di SMK Karya Usada, sampaikan Bu Indah untuk mengumpulkan karya-karya anak-anak itu bukan dalam ontologi. Nanti ditaruh di perpus, adik-adik kamu yang sekolah ke sana bisa udah baik dokumen ke depan. Oh ini karya mbak saya, ini karya ini kan, gitu. Ya SMP 6 itu kan begitu. SMP 2 si Reka tuh luar biasa kreatifnya kan. Ya, Pak Reka tuh kreatif sekali orang muda itu. Makanya paling muda jadi kepala itu kan. Itu lahiran 87 itu sudah kepala SMP. Gitu. 87 udah lahir si Pak Reka itu. Saya kaget loh itu. Ini wakak paling muda itu. Saya ingat itu. Ganti Pak Sugiarto langsung beliau kan prestasinya luar biasa. SMP 2 juga sekarang bergerak merangkak naik kan. Mereka kalau masih on atau besok ada saya. Nah, itu ya Reka Adi Suta ya. Adi Suta itu. Ya. Kemudian di sana ada teman-teman saya banyak juga di SMP itu. Ada Bu yang anaknya penyanyi, siapa namanya? Kan penyanyi yang kemarin rekaman itu, dari publik Ibu siapa namanya? Lupa saya namanya itu. Dari SMP itu juga. Baik, kita sastra kali ini lanjut dengan baca berikutnya ya. Siapa lagi yang berbaca? Kamu udah 2? Bersatu ya, kamu sekarang Angel ini ya. Tolong direkamin ya, kamu atau foto atau apa, nanti udah kirimkan ke saya gitu ya. Aku, karya Fajar. Aku bukan Khairi. Sakit berat tak berobat. Mungkin tak mampu beli obat atau tak sempat. Bergantung pada doa, ingin hidup 10 abad lagi. Aku, hanya aku. Bila tiba waktuku, ingin ku kamu yang merayu. Tak peduli hati sepi atau sakit tanpa tepi. Aku akan tetap melangkah, walau merangkak di tanah. Tak ada humusku menyerah. Aku berjuang, walau deritaku. Terjang takdir hidupku. Aku, hanya aku, yang pasti kembali dan pergi dari hidupku. Terima kasih. Aku tak ada kamusku, bukan humusku ya. Tak ada kamusku. Tak ada kamusku menyerah. Aku berjuang,
salah ketik sana ya. Walau ceritaku terjang takdir hidupku, aku hanya aku yang pasti kembali dan pergi dari hidupku. Wah, itu ya. Semua orang akan mati. Yang pasti dalam hidup itu mati. Kalau ada bercerita tentang mati harus begini besok karena begini kamu begini, kita tidak bisa membuktikan. Ya, saya pernah tahun 2005 sampai 2011 berkali-kali saya ke surga. Sebelah selatan SMP Negeri 4 Serit itu ada daerah namanya surga. Bukan surga beneran. Tegang kamu ya. Ya, di SMP Negeri 4 Serit, Loko Pasir naik ke kanan dikit, lalu puncak terus kelihatan telukan bawah bagus sekali, surga. Surga itu desa itu namanya sorga. Sor itu bawah, ga itu jalan. Jalan turun. Ketika perdikan kerajaan di sana itu diserang, turun itu. Kerajaan Tebu Salah kalau nggak salah, itu turun lari. Gitu. Keluarga ularan sana itu. Oke, terima kasih udah baca puisi dan lagi. Sebelum ini masih ada lagu dia jam? Ya, silahkan puterin lagu dulu ya. Terima kasih diajak bantu saya. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Ira, ya, bukan Ria ya. Terima kasih siapa namanya? Tina ya, koordinatornya ya. Jeng. Sudah. Minum. Sosok banyak acara sekali pendapat. Kamu bisa nyanyi? Enggak ya. Saya bisa nyanyi tapi nggak bisa gitu. Artinya kalau orang nyanyi kan benar ada mak yang ada ketukan, saya enggak, pokoknya nabrak aja. Nyanyi bisa keluar suaranya. Kalau sendiri mungkin tidur teman biar tidur, kadang itu saya di kiri, kadang kalau kita atau baca yang ada kiri kanan, konsentrasi. Udah lagu terus kan nggak boleh nyanyi. Saya pernah tahun 80, mic-nya udah mati juga. Jom, mic udah mati. Tahun 80, episode. Kalau sobat perut, nah ini bisa. Apa di sebelah saya perutnya? Tahu udah lagu yang paling sering, bukan lagu itu. Kalau di Bali di Jawa itu menyanyikan, itu orang mati, mengiring orang mati itu. Itu Kidung Fitriani saya. Kenapa? Ada kebiasaan orang kita di Bali, orang Hindu Bali ya, bukan kamu ya. Nah, itu belajar Kidung Fitriani itu nggak mau, karena apa? Takut mendoakan keluarganya mati. Makanya ketika saya jadi guru di SMP itu saya ngajar, karena saya guru agama. Tapi saya ngajar agama, saya di Golkar malah ngajar agama enggak. 5 tahun sebelum saya pindah,
sebelumnya ada program seni terus saya tidak bisa lupa. Dulu pernah aja rombongan ya ke Jogja terus ke Jogja bawa mobil kecil cuma itu saya lihat mengeting arahnya kamu gak boleh nyanyi gitu terus lagu apa mau doakan saya mati aja kamu saya tidak nyanyi loh enggak mati aja Mati takdir. bukan takdir saya tidak percaya takdir saya tidak percaya takdir saya percaya pada kontrak hidup saya itu lahir pertemuan antara kromosom X dengan kromosom Y ya dalam biologi ya kromosom X dan kromosom Y atau dalam bahasa kami bahasa saya itu Supri dan Suami itu pertemuan bapak dan ibu karmanya bapak dan karma ibu pada saya sehingga sifat saya ada sifat bapak sifat ibu. Jadi kami takdir juga. Ya kalau saya itu mau apa pergi sekarang besok ya ibu saya lagi keras sekali menjadi jangan kamu takut sekarang mati besok ketika pulang saya bawa banyak habis berbuat pulang lupa habis sekalian saya ke tempat tidur di tempat mana apa kalau siang-siang diajak ke kuburan kan ke sini terus saya lihat sore nyari apa makanan waktu bersama saya kepayahan sudah tidur di atas bisa itu kan kalah apa nggak ada orang malam kamu datang sana cuma nggak lihat aja sama seperti itu kita saya ada percaya kalau ada dari kuburan ada setiap bocor cari saya percaya pada hantu tapi tidak percaya pada orang mati yang Aku nggak ada soalnya. saya pernah di daerah itu menonton jamnya rasanya nyebut jajannya kita tuh karena vaksin itu berapa kali kayak setelah hari itu ngomong ya kayak berapa kali kan ngomong ke dalam nyebrang sungai di sebuah daerah ada asap kopi 50 tahun tapi itu kuburan teman muslim kan ada pohon kita tahan semua teriak-teriak jangan masuk jangan kecil saya panggil ponakan saya dokter ya jangan mal saya ikut rokok saya dekat asapnya ini rokok berkok Kamboja terbakar dan coba Aku juga pengen kebakar kali ada orang bakar di sana. orang dari teman muslim terus tapi begini sekarang nanti saya bisa saya ngajarkan anak jangan berpikir karmamu akan membawa kamu kemana. Jadi pasca itu saya tidak uang yang keluar dari kantornya Dia ceritanya habis mati terus tadi dia bawa ke atas habis mati udah. jadi saya tahu ini dari baju Islam teman saya Islam Soalnya apa namanya itu tuh lebih apa ya kalau saya mati ya udah mati kalau ditanya kalau yang dibilang hantu itu sebenarnya bukan orang yang mati sih sebenarnya emang jin
karena cara cerita pandu juga terus kan sinamoni apa lampunya juga diberi itu lampu oleh kita tuh satu jadi foto fotonya bukan sepeda dinaiki tapi sepeda yang diangkat barangnya jatuh barangnya dibuang pocongnya ini kan jadi pagi besok heboh di kampung. Kalau kamu tahu kampung itu kamu lihat di barat ya ikan bakar riang atau di ada ketemu bus Prima Jaya di kiri jalan dari sini sebelum depan bawah. Bawa motor kamu bus Prima Jaya itu di terus itu tikungan ada ikan karya waktu perkebasan semacam itu saya bikin Iya, kalau tak sebuah bisa masak ada rumusnya kita punya rumah tiga itu dua kisah dua print dua Instagram kamu lihat dari Instagram gitu ya lihat lokasi kamu banyak sekali cat itu dicat nggak apa ya remaja yang tidak wajar yang berlebihan melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, kayak kami berusaha tidak mau dekat dengan anak itu kenapa dulu apa saya 102 FM masih di kita sastra 61 ya masih dengan 5 bidadari ya. Ada Ratna, ada Nala, ada Diaceng, ada Devina, dan ada Angel. Ini bidadari beneran, namanya Angel. Ya, bidadari. Ya. Ini bidadari betul-betul turun dari banyak tegak. Ya. Ada salam mama Bu Malaysia Kelani ya. Bu Mai. Ya, Ya. ya. Salam dari orang Lombok gitu ya. Ya dulu saya belum pernah ketemu sama beliau sebenarnya, tapi saya tahu dari jaringan ini, biasanya jaringan Nusantara. Dan juga saya pernah gabung, pernah ikut rame-rame. Kemudian juga sebenarnya saya ngundang juga sebanyak Bu Dea ya, yang dari Kepri, Pulau Riau, tapi sekarang tinggal di Denpasar untuk nanti saya wawancarai. Kemudian kalau sempat nanti saya ketemu Bu Mai untuk sedikit berbagi cerita. Saya coba untuk jadi tulisan atau wawancara gitu ya. Oke, lanjut kita sastra kali ini. Siapa yang mau baca lagi? Siapa? Baru dua kali. Udah dua kali. Ya. Kamu udah 2 kali semua? Misalnya, Pak. Kamu belum? Oh, 1 kali. Ya, si Ratna ya. Silakan Ratna lagi 1 kali biar dapat 2 kali. Setelah itu, nah kita cari puisi-puisi di sini ya. Jadi Tuhanku, karya Fajar. Setiap sore aku mengeluh karena hasil tak sesuai puluh. Setiap saat aku mencari, namun tak pernah tampakkan diri. Setiap hari aku memuji tentang indahmu, tentang sinarmu, tentang kuasamu, tentang goresan indah di langit barat. Ketika hari usai kau jalani, ketika malam kau jelang, dan hari ini di sore yang indah, cerah tanpa mendung, tampak rintik kencing langit.
aku bertanya padamu, masihkah aku layak ujung diri atau sekedar ujung gigi? Terima kasih telah begini. Masihkah aku layak unjuk diri, bukan ujung. Oh. Ya. Atau apa namanya? Masihkah aku layak unjuk diri atau sekedar unjuk gigi? Ini sebuah karya, bukan karya sih, ditulis sembarang saja itu. Dibanding dengan apa yang dikumpulkan di sana, kemudian dibanding yang apa namanya, karya Nala tadi, sebenarnya puisi saya jauh sekali, jauh dari karya itu. Silakan terima telepon dulu ya Bapak, penting nanti karena itu. Apa puisi tadi, Tuhan, judulnya baru tadi saya kasih. Judul biasa itu kayak memang benar seperti apa yang Nala sampaikan. Kalau kita di awal menulis judul itu kita kehilangan langkah, kehilangan arah. Ya, memang sih bisa seperti apa yang disampaikan, diarahkan oleh Edi Arudi, bahwa untuk judul tertentu, pokoknya tentang beliau nulis tentang Kawah Ijen, dikumpulkan semua tentang Kawah Ijen, rumus kalimat-kalimat yang bisa mendukung, kosakata yang bisa mendukung, terkadang membuat Kawah Ijen seperti apa. Satu hal yang belum bisa saya tulis itu tentang Jogja. Ya. Jogja itu dari sisi manapun indah. Ya, sama seperti orang Jogja memandang Bali. Dari sisi manapun Bali itu indah. Kali dari sudut barat daya itu kita ketemu rumahnya di Ajeng itu. Barat daya masuk, ada hutan dan yang hijau itu. Betul ya? Saya belum pernah masuk ke sana, betul ya? Daerah sana ya. Itu ada hutan yang hijau. Kalau lihat dari keluar bagaimana pantai selatan yang luar biasa. Gitu. Kalau kita melihat Jogja seperti itu. Dari barat, dari apa namanya perbatasan dengan Purwokerto itu yang gitu maksud Jogja. Dari utara dia lihat Jogja seperti apa. Ya, kumpulkan. Bagaimana kamu memandang ring dikit yang sebelahnya Bubunan gitu kan? Nah, itu. Semuanya bisa ditulis. Nah, tulisannya mau dikaitkan dengan cinta, mungkin kamu bayangkan di sudut Sebre Rangdu ketemu yang cantik, ngecengit. Ya, atau ketemu cowok ganteng bergelantungan di bambu sebelah tenggara SMP Negeri 1 Banjar. Ada bambu. Jalan yang masuk ke ada kan? Ada. Itu sudah ditebang. Ya, tapi masih ada kok sisanya. Ya, jauh dulu waktu kecil saya sering jalan ke sana, naik ke Banjar Rege. Belum ada jalan dari barat ke naik ke Banjar Rege itu belum jalan, masih apa tanah. Ya. Gitu. SMP kelas 2 tahun 76 baru ada jalan agak bagus ya. Saya tuh biasa di daerah itu ya. Kalau di daerah Munduk yang diceritakan, keindahan Munduk itu kan ada, kalau turun dikit ada Tamblingan, apa lagi itu, banyak sekali itu, banyak sekali keindahan-keindahan yang bisa diceritakan tentang puisi. Dan saya mengadaptasi dari agama. Agama apapun pasti kalau berlandaskan ajaran cinta kasih, ajaran bakti, seninya akan muncul. Dilukiskan Tuhannya seperti ini, Tuhan maha ini, maha itu. Itu landasan cinta kasih. Andai kan kalau dari logika bertuhan, itu akan dilukiskan mata, apa namanya, kalau kita di Bali dengan hidung, dengan untayan, bukan untayan, lukisan gitu ya. Apa seperti itu Tuhan? Tidak itu. Karena sampai besok belum pernah ada orang ketemu Tuhan. Ada yang bisa memvideokan tentang Tuhan? Tidak ada. Makanya kalau ada orang bercerita, oh kamu tidak bisa masuk surga, kamu ini suruh duluan dia ke surga.
video cut, nanti kita akan nyusul. Tidak mau dia. Ya. Tidak akan mau dia. Sama, kalau kamu ketemu gadis cantik dalam penulisan puisi bisa. Dan ingat, cantik itu relatif kan. Cantik menurut pacar kamu paling cantik. Belum. Oh, belum. Cantik menurut ibu kamu paling cantik. Iya, apalagi sendiri perempuan. Saya kalau di rumah selalu bilang, anak tercantik saya. Satu-satunya perempuan anak saya. Gitu. Kalau bilang anak terganteng ada 2. Mending bilang bapaknya kan, kalah dia. Gitu. Kalau kalian paling ganteng pacar saya pasti. Kalau pacar orang lain kamu ganteng, ya ini punya bibit untuk selangkah lagi menuju selingkuh SMS itu. Ya. Dalam penulisan itu pasti begitu sebenarnya. Menulis novel, awali jangan berpikir novel bisa selesai dalam 1 hari, 2 hari. Novel bisa 30 tahun belum selesai itu. Ada novel yang ditulis dalam beberapa minggu, terutama novel-novel yang di di medsos itu, ada di aplikasi Piso ya. Ya. Nah, Piso itu 10 novel alurnya sama, nih gimana? Saya baca 10 novel itu. Ini sama, nama tokohnya sama, cuman kadang yang satu menuju Jakarta, yang lain menuju di novel ini menuju ke Bandung itu. Ini gimana? Kok bukan plagiat itu ya? Tidak ngerti saya itu. Saya beliau dulu staf sus presiden, Bapak Agung Dwi Payana dari UGM. Waktu kuliah beliau di Jogja itu, beliau menulis novel. Apa judul novel saya? Apa di Kafe Nostalgia gitu? Apa? Pokoknya Bagas itu. Gitu. Mahasiswa masa zaman itu aktif dengan novel itu, ya, novel pendek. Waktu itu masih zamannya Abdullah Rahab, apa itu novel-novel itu yang banyak. Sekarang kalian di perpus ada novel? Jarang. Orang sekarang membaca tuh sedikit, bacanya di HP. Iya kan? Apalagi Meta menyediakan, tanya Meta tuh, apa bahasa Inggrisnya ini, langsung dengan ngomong aja keluar kan. Gitu. Besok kamu sudah laku. Ya. Kemarin saya nanya kepada Meta, nggak dijawab. Saya hanya bisa bahasa Inggris, bahasa semua disebutkan bahasa di dunia hampir itu. Saya nanya bahasa Jawa. Nggak dikenal itu oleh Meta itu. Masuk hari nanti ke depan ada kan. Seperti di Bali sejak Pak Koster jadi gubernur kan ada mengetikkan bahasa Bali kan. Walaupun sebelumnya sudah ada, tapi digalakkan lagi oleh Pak Koster. Penulisan bahasa Bali dengan di komputer itu. Nah, ke depan mungkin ada penulisan dari ini. Kalau saya lihat di Jawa, saya pernah ketemu orang ngetik dengan bahasa Arab. Saya pernah lihat di daerah Jogja, orang tua sekali ngetik. Ya, kalau bahasa Sanskrit banyak, tulisan bahasa India banyak. Ya, di sana lebih maju dari kita. Kita di Bali, saya tidak tahu di Jawa, sastra itu seperti apa. Di sekolah tidak ada sastra, hampir, kecuali sekolah-sekolah tertentu aja yang lain. Iya, gitu. Penulisan aksara Bali. Orang Bali bilang apa? Macane takutin. Mace bahasa Bali takut karena sing bisa itu tidak bisa. Membaca bahasa, kamu bisa? Bisa. Ya, saya ingat itu di sebuah ada teman-teman dari Muslim banyak. Pintar sekali nulis Bali. Halus sekali lagi. Ya. Kalau lihat ada sebuah kitab tulisan Balinya halus sekali. Ditulis di zaman sebelum kemerdekaan katanya di Ibu Lelen ini. Itu sebuah buku yang nanti saya buka-buka biar tidak salah saya ngomong ini di udara ya. Nanti saya kena ini gitu. Nanti setelah saya akan ceritakan. Nah, ini di sastra juga demikian. Sastra itu tidak memandang satu golongan.
Kalau sastra mandang, oh saya dari Muslim, saya dari Hindu, ini berantem gitu ya. Tidak bisa nyambung. Bagaimana H.B. Yasin dulu menulis? Jarang sekali. Penulis-penulis zaman dulu jarang sekali mengedepankan kepercayaan. Tulisan yang tadi saya sebutkan di Pisau, semua tulisan pasti mendepankan sembahyang yang begini, yang begini, yang begini. Kita sudah keluar dari marwahnya sastra secara merdeka. Karena sastra yang menulis puisi itu mestinya merdeka. Tuhan, arti Tuhan itu artinya ke atas, Tuhan itu ke bawah. Kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan itu ke atas, hantu yang ke bawah. Apa perbedaan Tuhan dengan hantu? Beda. Tuhan. Coba sebutkan. Tuhan. Kalau menulis kita, ketika kita ketakutan, Tuhan itu menghantui kita. Karena kita kesalahan. Kalau kita benar, tidak pernah takut. Semuanya itu anugerah Tuhan. Kalau kita merasa berdosa, semua menghantui. Tuhan melepas kita karena ajaran keluar dari ajaran Tuhan. Itu rasanya yang gitu. Maka penulisan puisi apapun, apa itu dalam bentuk puisi yang tentang keagamaan, puisi tentang kemasyarakatan, mestinya merdeka dari urusan Tuhan. Ketuhanan yang kadang-kadang membuat kita fanatik. Karena cinta kasih itu memang mengaturkan fanatik. Ajaran agama semua berdasarkan cinta kasih. Sastra itu yang tertulis dengan cinta kasih akan fanatik. Saya penggemarnya W.S. Rendra. Saya penggemarnya Khairil Anwar. Ketika ada yang mengatakan Khairil begini, dia marah-marah. Ketika ada yang mengatakan Khairil begitu, Khairil benar. W.S. Rendra benar. Pasti sastrawan itu benar, merdeka dia. Itu ya. Penulis itu merdeka. Oke, yang punya puisi masih ada? Habis? Hah? Masih kamu? Oke, lanjut puisi. Sampai jam berapa? Oke. 17 Pak. Lagi satu puisi aja. Oke. Karya Nazla Rizky Rahmadina dengan judul Dahulu Tak Sesunyi Ini. Dahulu rumah tak sesunyi ini. Setidaknya masih ada ilusi walau tangis yang mengisi. Berkali-kali berharap agar rintik salju tak lagi menutupi. Meski pada akhirnya rasa dingin emosilah yang mendominasi. Dahulu taman tak sesunyi ini masih ramai kala satu sama lain saling mendagapi. Kita sama-sama berpikir segalanya akan baik-baik saja di kemudian hari. Lalu terjatuh seperti ranting yang ditinggalkan sakura di musim semi. Dahulu tak sesunyi ini. Tawa masih tertebar sana sini. Semua menjadi bukti. Sampai mereka pergi, menghancurkan semua yang kita miliki, menghanguskan harapan yang kini entah di mana bersembunyi. Aku sudah mencoba bertahan hingga kau ikut meninggalkanku di sini. Hei, ingat, padahal dulu tak sesunyi ini. Padahal dulu dah susunya apa dah terbalik. Sekarang dia ramai, dulu sunyinya kan.
Hah? Kebalik, dulu kan sunyi di tahun sekian. Sekarang kok baru sekarang sunyi? Kan Kebalik, ini Bu. kan tentang sebuah tempat Oh, gitu. Ini tetap kayak sebuah rumah gitu. Keren sekali tulisanmu, kecil sekali ini, gimana baca? Oh, belum tak pindahin dari Word soalnya. Semua dia itu ya. Wih, aduh, mata saya udah nggak bisa ngelihat yang kecil-kecil. HP saya pakai font berapa itu? Yang gede. Aduh. Wih, silakan duduk Nala, terima kasih ya. Puisinya, saya suka Nala gaya yang emosinya itu meledak gitu ya. Emosi itu. Dahulu taman tak sesunyi ini itu ya. Saya dengarkan dari tadi, baru dari judul saya langsung maunya saya protes. Kok kebalik ini? Kesunyiannya di hati itu ya. Karena saya dulu di tahun 86 ya di Bakti Cerang itu tinggal sendiri di rumah saya itu. Itu dia aja yang tahu ya rumah saya itu. Tapi tahun 2000-an tuh bertambah banyak. Jadi masih ada sih tanah kosong yang tersisa gitu. Ya, kan rame jadi. Tapi rame dalam kesepian. Iya. Karena pintu semua tertutup. Orang duduk di sini berkumpul begini, orang sepi mau main HP. Dipanggil teriak-teriak karena keasikan di HP itu kan. Kayaknya tadi padahal dahulu tak sesunyi ini. Karyamu itu ya khas sekali. Ya. Kita baru dua ketemu yang khas di sini di radio ini ya. Ada Nala, kemudian Bu Desa Mari Suci Ningsih. Itu panjang, puisinya panjang-panjang sekali gitu. Kalau pembacaan ada dulu siapa yang namanya dari Indonesia, kemudian ada Reti, ada ini banyak yang bagus. Nah kecil juga banyak yang bagus. Saya sekarang anak-anak kecil tuh belum ini ya, nanti akan kita undang ke depan anak SD, anak SMP yang ini sekarang kan SMA, SMK dan ya mahasiswa aja itu. Nah SMP kayaknya masih terpengaruh belum bisa untuk datang. Kalau anak SMP datang penuh biasanya itu ya. Oke, terima kasih Nala ya. Ntar dulu jam berapa ini? Oh, dengan demikian ya telah pembacaan puisi Nala. Acara ini saya akhiri sampai sini. Terima kasih buat Bu Ira, Ina melalui Bu Ira, kemudian juga Bu Indah Nurul Afifah, Pak Utu Sidartane yang telah support saya hari ini. Untuk Nala terima kasih, Ratna, kemudian Angel dan Deviana, kemudian siapa nanya? Aduh, lupa lagi anak saya kecil di Ajeng. Terima kasih atas semua yang di Ajeng dan terima kasih Barong. Saya tim kreatif Radio Barong undur pamit, untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Permisi. Kita bikin foto dulu ya. Ada, Mbak.